Ya, jadi kalau ada satu saja dari rukun iman yang 6 itu tidak diimani misalnya, ya, dia tidak mengimani adanya hari akhir misalnya, dia sudah keluar dia dari Islam. Itu bukan berbeda, tapi itu menyimpang namanya. Ya, termasuk dengan rukun Islam. Ya, rukun Islam yang 5 itu persoalan pokok dalam agama, nggak boleh ada perbedaan di situ. Ya, ada yang ditambahin atau dikurangin, nggak boleh. Ya, tapi dalam hal-hal yang bukan merupakan prinsip-prinsip atau pokok-pokok dalam ajaran Islam, artinya ini hanya merupakan persoalan-persoalan cabang, di mana di situ memang boleh berbeda, itu tidak ada masalah. Selama, nah ini yang penting, Pak. Khitabus syari' adalah seruan dari sang pembuat hukum. Maka hukum-hukum syariat atau syariat Islam itu pada dasarnya ya khitabus syari', itu seruan-seruan dari sang pembuat hukum. Sang pembuat hukum adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, kita dalam poin ini, dalam bab memahami makna khitab ini, kita diinformasikan bagaimana para ulama usul fikih itu memahami jenis-jenis khitab ini. Ya, ada khitab atau seruan yang bermakna jazim. Ya, kalau saya mengatakan seruan itu maksudnya adalah perintah atau larangan, ya. Jadi ada seruan yang bermakna jazim. Kalau saya mengatakan jazim berarti tegas, ya. Seruan itu bersifat harus, ya, tidak boleh tidak. Ya, kalau perintah harus dikerjakan, kalau larangan harus ditinggalkan. Itu maknanya jazim. Istilahnya jazim. Ya, jadi bagaimana para ulama usul fikih itu menetapkan satu seruan itu bersifat jazim atau bersifat ghairu jazim. Ya, ghairu jazim itu tidak harus, ya. Jadi bermakna anjuran. Kalau perintah itu sifatnya sunnah, kalau larangan itu sifatnya adalah makruh. Ya, itu namanya ghairu jazim. Bahkan ada seruan, ya, yang ternyata dia bermakna takhir saja. Takhir itu pilihan, ya, boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Nah, ini kita pelajari bagaimana para ulama usul fikih, para mujtahid itu menetapkan, ya, hukum-hukum atau status hukum perbuatan-perbuatan itu, sehingga hukum-hukum itu bisa disimpulkan, oh ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ini makruh, ini haram. Nah, itu yang sedang kita pelajari. Ya, nah kita sudah selesai membahas tentang seruan-seruan yang bersifat jazim. Ya, sudah ya Pak, ya. Jadi tentang seruan-seruan yang sampai kepada wajib dan haram. Ya, kesimpulannya kalau ada ancaman jika perintah itu tidak dikerjakan, ya, atau larangan itu tidak ditinggalkan, atau ada kata-kata tertentu, ada kata kutiba, kata maktubun, kata kitaban, kata faridoh, berarti itu wajib untuk dikerjakan. Ya, kalau untuk larangan, ya, haram dan harus ditinggalkan. Kalau ada kata-kata hurimat, ya, diharamkan. Ya, kemudian kalau misalnya ada perintah untuk mengkodok, ya, ketika perintah itu tidak bisa dilaksanakan pada waktunya, ada perintah kodok. Berarti perintah itu jazim, perintah itu sampai kepada wajib, ya. Atau dikaitkan dengan keimanan, ya, misalnya perintah yang dikaitkan dengan keimanan itu, perintah itu sampai kepada jazim, ya, wajib, artinya tidak boleh ditinggalkan. Nah, ini sudah selesai kita bahas dalam 2 pertemuan terakhir. Nah, pertemuan terakhir kemarin, pekan lalu, kita sudah juga membahas tentang korinah, ya, atau isyarat-isyarat yang menyertai seruan, yang dimana seruan itu tidak sampai kepada perintah atau larangan yang jazim, ya. Perintahnya tidak sampai kepada wajib,
larangannya tidak sampai kepada haram. Jadi statusnya itu sunnah atau makruh. Ya, perintah itu sifatnya sunnah, larangan itu sifatnya makruh. Ya, pekan lalu kita sudah membahas korinah-korinahnya. Ya, kalau saya mengatakan korinah, masih ingat ya Pak ya? Paham ya? Korinah itu adalah isyarat yang menyertai seruan. Ya, isyarat yang menyertai perintah atau larangan, di mana dengan korinah itu, dengan isyarat itu, ulama usul fikih menyimpulkan dia jazim atau ghairu jazim atau takhir saja atau mubah. Ya. Nah, pekan lalu kita sudah membahas tentang korinah-korinah untuk seruan-seruan yang bersifat ghairu jazim. Ya. Kalau perintah hukumnya sunnah, kalau larangan hukumnya haram. Salah satu yang atau sebelumnya saya ingin menyampaikan begini Pak, ulama usul fikih itu bisa berbeda ya, metode atau cara beristinbatnya itu bisa berbeda ya. Jadi wajar, ini satu hal yang tidak masalah ya. Jadi kalau ada ulama usul fikih yang melakukan istinbat dengan cara yang berbeda, itulah yang kemudian menghasilkan atau melahirkan hukum-hukum yang berbeda pada perbuatan-perbuatan tertentu atau ibadah-ibadah tertentu. Ya, paham maksudnya Pak ya? Itulah yang kemudian memunculkan beberapa mazhab di dalam persoalan-persoalan fikih. Ya, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, dan ada mazhab Hambali. Ini 4 mazhab terbesar. Sebenarnya di luar 4 mazhab ini masih ada ya mazhab-mazhab yang lain. Tapi 4 mazhab ini adalah 4 mazhab terbesar yang menjadi rujukan, menjadi panutan dari ulama-ulama setelahnya. Ya, nah di sini kan kemarin kita diberikan contoh ya tentang sholat jamaah. Ya, sholat berjamaah dan tentang tabattul. Tabattul itu membujang ya atau menjomblo kalau bahasa anak-anak sekarang. Nah, ini adalah contoh ya bahwa perintah baginda Nabi untuk sholat berjamaah ini disimpulkan oleh mayoritas ulama, itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Ya, mayoritas ulama. Kalau saya mengatakan mayoritas berarti ada ulama yang lain yang tidak berpendapat sunnah muakkad. Ya, tapi mayoritas ulama berpendapat bahwa sholat jamaah di masjid itu adalah hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang mendekati wajib. Yang berpendapat seperti ini adalah Imam Hanafi dan Imam Maliki. Ya, jadi 2 imam mazhab yaitu Imam Hanafi dan Imam Maliki berpendapat bahwa sholat berjamaah di masjid itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, Imam Syafi'i berpendapat berbeda. Beliau menyimpulkan bahwa sholat jamaah di masjid itu hukumnya fardu atau wajib. Ya, tapi wajibnya wajib kifayah. Ya, dan Imam Hambali berpendapat berbeda juga. Ya, beliau bahkan berpendapat sholat berjamaah di masjid itu hukumnya fardu ain, wajib ain untuk laki-laki. Ya, artinya sholatnya sah kalau seseorang itu melakukan sendiri ya di rumah, tapi ada dosa di situ ya, apalagi kalau rumahnya dekat masjid misalnya ya, tidak ada halangan ya, dia tidak sakit, dia katakanlah tidak sedang hujan lebat ya, dia sedang berada di rumah dan rumahnya dekat masjid misalnya ya, dan ini Imam Hambali berpendapat hukumnya wajib ain bagi orang yang seperti itu untuk bersolat atau sholat berjamaah di masjid ya. Ini contoh bahwa dalam persoalan-persoalan tertentu itu memungkinkan sekali ulama itu berbeda pendapat ya tentang kesimpulan hukumnya ya. Nah, kemudian yang kedua, contoh yang lain di sini kemarin kita bicara tentang tabattul ya atau membujang atau menjomblo. Nah, kebetulan kemarin Pak Ustadz Jailani bertanya, lalu bagaimana dengan adanya satu hadis yang menyatakan bahwa orang-orang yang tidak menikah itu dikatakan oleh baginda Nabi laisa minni, ya, bukan umatku. Kan ada itu hadis yang begitu Pak. Sementara di dalam kitab ini dinyatakan bahwa tabatul atau membujang itu hukumnya tidak sampai kepada haram ya, tapi makruh saja. Nah,
saya ingin mengatakan begini, ya, saya katakan tadi kan bahwa ulama bisa berbeda pendapat. Jadi mungkin sebelum itu saya ingin bercerita sedikit ya tentang adanya ucapan baginda Nabi mengenai orang yang tidak menikah itu adalah bukan dari golongan umat beliau. Ini sebenarnya merupakan potongan dari satu hadis yang panjang. Jadi ketika itu ada 3 orang, Pak. Ya, ada 3 orang dari kalangan sahabat itu mereka ingin memaksimalkan ya ibadah-ibadah mereka. Mereka ingin memaksimalkan amal soleh mereka karena mereka melihat Nabi saja yang sudah diampuni dosa-dosanya, sudah dijamin ampunan akan dosa-dosa yang sudah sedang dan akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang itu sudah diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadahnya seperti itu. Lalu 3 orang ini berkata begini. Yang pertama mengatakan, aku akan sholat dan aku tidak akan pernah tidur semalaman. Ya, aku akan sholat sepanjang malam. Yang kedua mengatakan, aku akan berpuasa setiap hari. Ya. Kemudian yang ketiga mengatakan, aku akan membujang selamanya. Aku akan fokus ibadah. Ya, aku tidak akan menikah. Nah, kemudian Nabi mendengar bahwa ada orang-orang yang seperti ini. Kemudian Nabi menemui ketiga orang ini, kemudian mengatakan, aku ini adalah orang yang paling takut, ya, dengan perintah-perintah atau larang-larang dari Allah Subhanahu wa taala. Aku sholat, ya, aku melakukan sholat malam, tapi aku juga tidur. Ya, aku berpuasa, tapi aku juga berbuka. Ya, ada hari-hari di mana Nabi tidak berpuasa, dan aku juga menikah. Ya, maka kemudian Nabi mengatakan, faman ghariba an sunnati, ya, barang siapa membenci umatku, membenci sunnahku, maka Nabi mengatakan falaisa minni. Ya, dia adalah bukan dari golongan umatku. Ya, faman raghiba an sunnati laisa minni. Ya, ini timbulnya kalimat itu dari peristiwa itu, Pak. Ya, atau di dalam satu pernyataan Nabi yang lain. Nabi juga pernah mengatakan man taraka tariqi, ya, wa akhadha bi tariqati ghairi falaisa minni. Jadi barang siapa meninggalkan jalanku, ya, tariqi maksudnya sunah-sunah beliau, jalan hidup beliau. Kemudian dia mengambil tariqah jalan hidupnya selain sunah-sunahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, falaisa minni, maka dia bukan golongan umatku. Ya, Nabi mengatakan demikian. Lalu bagaimana ketika kemudian para ulama usul fikih ini mayoritas menghukumi bahwa orang-orang yang membujang itu tidak sampai kepada keharaman, ya. Jadi larangan Nabi untuk membujang ini tidak sampai kepada haram, karena ternyata ada di dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa ada beberapa sahabat yang memutuskan untuk membujang, ya, dan Nabi diam. Ya, artinya Nabi tidak menegur, ya, tidak marah, ya. Nah, di sini kemudian disimpulkan oleh para ulama bahwa orang-orang yang membujang itu hukumnya tergantung kondisi, Pak Ustadz Jailani, ya. Dan orang-orang yang menikah itu juga hukumnya tergantung kondisi. Jadi begini, kalau ada orang yang dia mampu menikah, dia mampu secara finansial, dia punya penghasilan yang jelas, dia sehat, ya, bisa jadi hukumnya wajib dia menikah, ya. Dan haram ketika dia dengan kondisi seperti itu kemudian dia memutuskan untuk tidak menikah, ya, karena dianggap orang-orang yang seperti ini dia membenci atau tidak menyukai sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, dia wajib untuk mencari jodoh, ya. Nah, kalau sudah mencari jodoh secara maksimal, berikhtiar semaksimal mungkin, lalu kemudian dia tidak dapat juga, jadi nah itu persoalan lain, ya. Dan sebaliknya, kalau ada orang yang katakanlah dia tidak mampu, ya, dia tidak punya penghasilan, ya, sehingga dia takut kalau dia menikah nanti anak istrinya terlantar misalnya. Nah, dalam kondisi seperti ini orang tersebut mungkin tidak sampai kepada dosa ketika dia memutuskan untuk tidak menikah, gitu ya. Jadi ini pandangan-pandangan yang berbeda dari para ulama usul fikih, ya. Jadi satu perbuatan itu bisa berbeda hukum tergantung kondisi, itu bisa juga, Pak Ustadz, ya. Atau menikah itu bisa haram, Pak, kalau tujuannya untuk nipu misalnya.
Kan ada yang seperti itu. Ya. Dia menikahi wanita tapi tujuannya untuk nipu. Ada itu kan? Mohon maaf ya. Ada dari seseorang, ini dari kalangan artis nih, Pak. Ya, dia agamanya sebelumnya selain Islam. Ya, kemudian dia masuk Islam, menikahi perempuan muslim, ya, kemudian setelah sah nikahnya secara Islam, nggak lama kemudian dia keluar lagi dari Islam. Ya, istrinya diajak ke agamanya dia, kan ada yang seperti itu. Nah, ini nikah yang seperti itu nggak dapat pahala, justru dosa besar, haram, ya. Atau menikahi untuk menguasai harta, niatnya seperti itu, bisa haram, ya, dosa besar, pernikahan yang seperti itu. Ya, karena tujuan dari pernikahan itu kan sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, litaskunu ilaiha, agar kalian itu merasakan ketenangan dalam pernikahan itu, ya, mencapai kebahagiaan, meneruskan keturunan, ya, melahirkan anak-anak yang soleh, menghasilkan generasi-generasi pejuang Islam misalnya. Nah, kalau niatnya seperti itu bisa menjadi wajib, ya, minimal sunnah gitu ya. Nah, saya hanya ingin mengatakan begini, bahwa dalam hal-hal tertentu kita boleh berbeda, ya. Kita mengikuti ulama tertentu itu bisa jadi ulama yang lain berbeda, ya. Jadi kesimpulannya begini, Pak, ada hal-hal di mana kita boleh berbeda dan ada hal-hal di mana kita tidak boleh berbeda. Ya, kalau dalam hal-hal yang sifatnya merupakan pokok-pokok ajaran agama ini, kita nggak boleh berbeda. Ya, dalam rukun iman misalnya, kalau udah ada kata rukun itu artinya pokok. Pokok-pokok dalam ajaran Islam tentang keimanan, yaitu ada 6 rukun iman. Nah, itu nggak boleh berbeda. Kalau berbeda namanya bukan perbedaan, itu penyimpangan. Ya, jadi kalau ada satu saja dari rukun iman yang 6 itu tidak diimani misalnya, ya, dia tidak mengimani adanya hari akhir misalnya, dia sudah keluar dia dari Islam, itu bukan berbeda, tapi itu menyimpang namanya. Ya, termasuk dengan rukun Islam. Ya, rukun Islam yang 5 itu persoalan pokok dalam agama, nggak boleh ada perbedaan di situ. Ya, ada yang ditambahin atau dikurangin, nggak boleh. Ya, tapi dalam hal-hal yang bukan merupakan prinsip-prinsip atau pokok-pokok dalam ajaran Islam, artinya ini hanya merupakan persoalan-persoalan cabang, di mana di situ memang boleh berbeda, itu tidak ada masalah. Selama, nah ini yang penting, Pak. Selama yang menjadi landasan pemikiran adalah pemikiran-pemikiran Islam, ya, jadi berdasarkan dalil maksudnya, ya. Kalau yang ini dasarnya dalil Al-Quran, ada dalil hadis, kemudian ijma sahabat dan seterusnya, tidak ada masalah. Ya, kalau kayak ini seperti tentang hidup membujang, ini kan yang satu berlandaskan adanya ancaman, ya. Karena Nabi mengatakan orang yang membujang itu falaisa minni. Tapi yang satunya lagi berpandangan, kan Nabi juga diam ketika ada sahabat yang tidak menikah. Ya, nah ini masing-masing punya ijtihad yang berbeda, itu diperbolehkan. Ya, dua-duanya dapat pahala. Ya, jadi ini tidak ada masalah karena apa? Sumber pemikirannya, landasan pemikirannya adalah pemikiran-pemikiran Islam. Yang tidak boleh adalah mengambil suatu kesimpulan atau mengambil suatu keputusan, ya, tanpa dalil atau menggunakan dalil-dalil di luar pemikiran-pemikiran Islam. Ya, contoh, ya, ada orang misalnya, ya, ada orang yang ingin hidup membujang, tapi dalilnya hak asasi manusia. Ya, ini kan hak asasi manusia. Ya. Saya boleh-boleh saja hidup membujang. Nah, yang seperti ini haram, tidak boleh, Pak. Karena dalilnya atau landasan pemikirannya bukan pemikiran Islam. Karena hak asasi manusia atau HAM, prinsip-prinsip HAM itu bukan dalil, ya, bukan sumber-sumber pemikiran Islam. Ya, dia mengatakan ini kan kebebasan berperilaku, ini kebebasan berekspresi misalnya. Ya, ini kan negara demokrasi. Nah, kalau dalilnya seperti itu nggak boleh, ya. Tapi kalau dalilnya Nabi kan diam ketika ada sahabat yang tidak menikah. Nah, ini boleh, ya. Jadi perbedaan itu diperbolehkan dalam hal-hal yang memang merupakan ranah ikhtilaf, ya, wilayah di mana kita boleh berbeda di situ. Ya, jadi Nabi itu memang mengatakan al-ikhtilaf, ya, ikhtilafu ummati rahmah.
Ya, jadi perbedaan di tengah-tengah umatku itu adalah rahmat. Ya, ini adalah untuk hal-hal yang memang manusia itu harus berbeda dan boleh berbeda. Ya, maksud saya begini, yang harus berbeda itu misalnya begini, bangsa itu kan beda-beda, Pak. Ya, berbangsa-bangsa, kemudian perbedaan warna kulit, perbedaan suku, perbedaan organisasi tidak masalah. Ya, selama organisasinya tetap berasaskan Islam. Ya, nah ini perbedaan-perbedaan yang masih diperbolehkan atau perbedaan-perbedaan dalam hal-hal yang sifatnya ikhtilaf. Ya, dalam hal-hal yang sifatnya memang ada perbedaan pandangan ya di kalangan para ulama-ulama usul fikih, ya di kalangan para mujtahid. Ya itu tidak masalah. Tapi kalau perbedaannya adalah dalam persoalan-persoalan yang kita tidak boleh berbeda, nah salah satunya bisa keluar dari Islam itu, Pak. Ya, yang tidak boleh berbeda itu dalam hal-hal yang merupakan prinsip-prinsip dalam agama ini. Ya, pokok-pokok ajaran Islam nggak boleh berbeda. Dalam persoalan akidah kita tidak boleh berbeda seharusnya. Ya, kemudian dalam persoalan syariat di mana mayoritas imam mazhab berpendapat sama itu tidak boleh berbeda kita seharusnya. Tidak boleh berbeda. Ya, ini sudah diputuskan oleh imam mazhab. Kita mau ngikut siapa gitu kalau nggak ngikut para imam mazhab itu. Ya.